Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halo rekan-rekan trader, rekan-rekan khususnya para pemula dan mahasiswa. Berjumpa lagi dari kita ya kepada rekan-rekan markas saham. Di mana markas saham ini kita kemarin pekan lalu itu membahas tentang friend, yaitu pertanyaannya adalah apakah friend ya yang 7 hari perdagangan berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya 5, 6 ya. Jadi kemarin kita di tanggal tanggal 4 berarti perdagangan terakhir tanggal 3 di sini ya. Apakah perdagangan terakhir ini nanti akan menyentuh garis resisten ataukah dia gagal menyentuh garis resisten ataukah dia breakout ya. Maka untuk menjawab itu kita sudah buktikan sekarang, yaitu ternyata untuk friend berhasil menyentuh resisten ya, kemudian dia memantul, jadi dia gagal breakout. Kemungkinan kemana? Kemungkinan kalau dilihat dari segi teknikal, dia akan menyentuh garis trennya. Kemudian kita menguji lagi. Oke, karena kita tidak lagi menguji friend ya. Kita tidak lagi menguji friend. Untuk pekan ini kita akan menguji di mana tanggal 10 itu merupakan volume terbesarnya. Kita cek di asset ranking, di gainers persentase, kemudian volume terbesar. Dari 5 ada Gotoh, ada PNBS, ada Sing, dan ada PNLF serta PTDU. Kita cari yang fluktuatif dan sudah memiliki ring panjang ya, ring waktu yang panjang, sehingga kita bisa mengevaluasi keadaan marketnya dan juga teknikalnya. Kita cek Gotoh ya. Nah, Gotoh, Gojek, Tokopedia ya. Sekarang Tokopedia sama Gojek itu sudah sudah jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita analisis dan prediksi karena masih baru saja IPO di tanggal 11 April 2022. Maka kita ganti yang lain. Kayaknya kalau kita mau menganalisis ini, khawatirnya adalah kita gambling ya, karena belum ada perulangan. Oke ya, mohon maaf. PNBS kita cek. Ada apa ini dengan Bank Panin Dubai Syariah? Wow, luar biasa ini. Ya, ada penjualan gede-gedean. Kalau kita lihat di idinvesting.com, ya, kita lebih simpel sini ya untuk checkingnya. Oke, kita sudah daily ya. Ini luar biasa kalau kita cek ya, dari melihat tren. Kalau kita melihat trennya adalah kita sempat turun sini ya. Kalau untuk jangka pendeknya kita sempat turun, kemudian sempat tidak digubris, artinya kecil-kecil, lalu kemudian ada kenaikan yang luar biasa. Ada apa ini ya? Coba kita cek sini. Kalau kita lihat dia langsung menembus ya, di 10 Juni itu langsung menembus untuk yang high-nya 90 ya, dari low-nya 67. Oke, kita cek berapa persen ini ya. Kita ukur 67 ke 90 ya. Oke, naiknya sekitar 33,97%. Ini luar biasa tinggi sekali ya. Ada
positif dari PNPS. Kalau kita lihat demikian. Nah, pertanyaannya adalah apakah PNPS bisa mencapai ke sini? Nah, maka dari itu adalah pertanyaan yang susah dijawab karena ini rentangnya panjang. Mulai tahun 2021 sampai 2022. Sedangkan untuk menganalisis broker transaction itu ada keterbatasan sehingga kita tidak bisa menuju ke PNPS. Jadi mohon maaf kalau secara teknikal ini ada volume yang luar biasa dan pembelian yang luar biasa. Tapi saudara perlu hati-hati di sini, ya, jangan termakan isu sesaat, sehingga perlu ditunggu apakah memang dia berlanjut ataukah mau mantul kembali. Paling tidak adalah di sini. Kalau kita lihat resisten, ini sudah breakout ya. Kalau udah breakout kita cek resisten lurus aja. Lurus yang terdekat adalah di sini. Nah, 96. Lurus yang terdekat adalah di 96. Kalau dia sudah menyentuh 96, ya, tunggu sampai breakout. Kalau dia breakout aman. Tapi kalau belum breakout, ya saudara hati-hati. Jadi tunggu aja sampai breakout. Kecuali kalau saudara adalah tradingnya scalper atau scalpingan. Jadi saudara kalau scalpingan mungkin bisa lah. Tapi saya sarankan jangan main scalping. Karena kondisi pasar saat ini tidak diperlihatkan pada saat trading. Oke, kita masuk ke Sing ya. Semoga Sing ini juga bisa kita analisis. Nah, Sing pernah kita analisis ya dulu. Ternyata Sing mengalami penurunan. Dan itu pernah kita bahas juga. Ya, memang betul Sing mengalami penurunan besar-besaran. Tapi kemudian sekarang dia naik. Ya, mana ini? Garis tren ya. Di dalam jangka menengah dia masih stuck ya. Dalam jangka menengah dia masih stuck lurus, tapi kita analisis adalah jangka pendeknya. Jangka pendeknya dia mengalami kenaikan yang luar biasa. Jika sudut ini sekitaran 45 derajat ya. Sudutnya 45 derajat. Coba kita menghitung derajat di sini. Ya, jadi sekitar 45 derajat ini sudah cukup bagus. Kemudian dia melompat naik. Dan kalau kita lihat untuk Sing ini MA5 sudah menembus jauh MA20. Dan kita cek di sini untuk Bollinger Band. Ya. Bollinger Band Sing sudah sudah cukup bagus dengan apa? Dengan kita melihat MA5 sudah menembus MA20. Ya. MA5 sudah menembus MA20, kemudian dia sudah menembus band atasnya, ya, menembus tali di atas ini. Nah, jadi kemungkinan apakah dia bisa melanjutkan atau tidak, maka yuk kita analisis di dalam. Oke, kita buat patokan dulu. Garis horizontal, kita patokannya di mana? Resisten dekatnya di sini. Di 91 ya. Oke, area terdekatnya di 91. Sehingga kalau kita klik area ya, hingga areanya di sini. Kalau yang mayoritas iya, sebelum dia turun sini. Oh, sorry. Dia memantul-mantul ini.
dia sempat memantul-mantul di sisi sini. Ya, ini menurut saya oke, masuk, kemudian areanya sampai nah, ini adalah area area resisten daripada zinc. Ya, area resistennya yaitu antara 93 hingga 95. Nah, sekarang kondisinya adalah di 88. Nah, di sini dia. Akankah dia breakout dari 88? Kita kasih sinar saja. Akankah dia breakout dari 88 hingga kemudian dia menuju ke 93, ataukah dia memantul ke bawah? Ya, kita cek. Ya, analisis teknikal SIM. Oke. Untuk perdagangan tanggal pekan ke berapa? Pekan ketiga ya. Pekan ketiga bulan Juni 2022. Yang pertama adalah menurut moving average, zinc masih kuat di pasar. Artinya rata 5 harian, berarti MA5 itu aja ya. MA5 telah breakout golden cross dari MA20-nya ya. Kemudian untuk parabolik SAR, kalau kita cek parabolik SAR-nya di bawah ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk ini Bollinger Band ya. Candle ya, telah jauh menembus band atas ya. Kita lihat ini menembus band atas ya, dan terlihat masih stabil untuk potensi kenaikannya. Kan begitu aja ya. Oke, ini adalah baru analisis teknikal. Sehingga menurut analisis teknikal, harga berpotensi untuk menyentuh 93 ya, sampai dengan 95, kemudian menguji kembali apakah breakout ataukah memantul. Nah, oke ya. Ini adalah analisis teknikal. Yang B adalah analisis pasar. Analisis pasar menurut para kegiatan trader. Kegiatan ini kita bisa lihat dari broker summary-nya, yaitu kita cek jarak antara tertinggi dan terendahnya saja ya. Kalau kita lihat dari dari Fibonacci misalkan, ini kalau Fibonacci extension ya, retracement aja, Fibonacci retracement. Oke, untuk kesini yang terbawah adalah di sini. Oke ya. Oke. Maka yang terdekat memang ada di 91, tapi kita cek menurut ini menurut Fibonacci 91. Kalau kita cek menurut tren adalah di 93 ya. Jadi yang teratas adalah yang ini, yang terbawah adalah yang ini. Kita cek aja udah. Tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Mei 2022. Cek di HOTS, di broker transaction.
kita ketik apa namanya, sing ya. Ya, ini juga berbasis tambang ya. Untuk perdagangan tanggal 17 Februari sampai 19 Mei. 17 Februari sampai dengan 19 Mei. Nah, baru nggak bisa ya. 17 Februari sampai 19 Mei. 19 Mei. Exit possible in QD period hanya 90 hari. Oke ya, ini keterbatasannya. Kalau yang lain kita masih belum tahu. Coba kalau ajaib bisa enggak? Oke, kata aja dah tadi. Jadi ajaib nggak bisa ya, susah masuknya. Jadi ini hanya 90 hari eman ya. Oke, kalau gitu kita tarik aja karena kita tentukan resistennya di sini. Kita tarik aja 8 April ke 19 Mei. Ya. 8 April 19 Mei. Oke, load saya. 8 April ke 19 Mei. Oke ya. Kita cek 8 April ke 19 Mei karena kita ingin melihat sentuhannya kan di sini. Ya, di sini tadi eman ini nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa, kita undurkan. Ya, harusnya bisa lah ya. Oke, kita save as saja. Oke. 19 April sampai dengan 19 Mei. Kedua. Jadi kita analisis. Harusnya ini adalah akumulasi atau distribusi. Harusnya distribusi ya. Oke. Oke, ini akumulasi distribusi ya. Harusnya memang kita cek average daripada akumulasinya. Ini distribusi ya. Tapi kenapa kok ditaruh di sini ya? Ya, 1 sampai 5. Ya, benar aja udah. Oke, kemudian distribusi. Ini yang terbesar. Nah, ya betul ya. Kalau kita lihat, memang ini adalah distribusi ya. Nah, distribusi sebesar 292.733. Ini besar-besaran. Ya, berarti normal. Lalu kemudian kita cek untuk reratanya. Kita cek untuk rata harganya. Kalau kita cek rata harganya, maka kita langsung aja by average. Harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Oke. Ini harga jual. Ya, kemudian kita rata-rata lagi antara harga beli dan jual. Oke, ternyata berapa? 82 ya. 82 ini adalah harga rata daripada jual beli pada rentang waktu itu ya. Nanti 82 kita cek.
Kita pakai garis info ini ya, 82. Nah, sini. Oke, kita pakai horizontal aja deh. Oke, 82. Nah, ini kita warna merah, kita tebelin 3, putus-putus. Nah, ini. Jadi ini adalah rata anjloknya ini. Ya, anjloknya ini. Kita jangan pakai sonar saja. Nah, 82 mana? 82. Nah, ini sampai kita geret sampai sini. Ya. Ya. Nah, harus vertikalnya mana ini? Nah, cek. Nah, nih. Jadi ini adalah rata daripada mereka yang turun ini. Jadi mereka betul-betul sudah jual semuanya ini. Ya, jadi yang nyantol dikit. Ya, kita cek kondisi pasar yang nyantol dikit. Sedikit. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, kalau kita lihat dari sini yang nyantol sedikit. Ini area nyantol nih. Area nyantol itu di sini. Sini horizontal lagi. Nah, ini area nyantol. Nah, sedangkan kita sekarang kan di sini. Ya. Sehingga sudah cuan nih, banyak yang cuan. Banyak yang cuan berapa hari? 1, 2, 3, 4. Ya. Dari 4 hari, ya. Dia sekarang menuju ke 88. Hari ke 1, 2, 3, 4 hari keempat perdagangan Jumat kemarin, dia menuju ke 88 dan dia menembus MA5. Artinya apa? Yang pemula pernah mendengar bahwasanya tatkala market itu bergairah mengambil untung besar-besaran dan dia semakin ingin mengambil untung, ya kan? Tatkala ada indikator, jadi kepuasan yang belum puas itu di sini. Ya, kepuasan yang belum puas, belum terpuaskan itu di sini. Ya, tapi terkadang ada low diminishing return karena kalau investasi seperti ini tidak ada yang namanya low diminishing return. Jadi orang ingin keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi ada kalanya mereka jual karena mereka memang sudah saatnya jenuh beli. Ya, karena modal yang dikeluarkan untuk publik itu terbatas. Ya, saya tidak membahas fundamentalnya. Tatkala dia ini sudah cuan sini, sudah menembus MA20, MA5-nya menembus MA20 dan dia masih lanjut, ya, maka berarti ada potensi lagi kenaikan. Ya, jadi yang pertama adanya gairah pasar ditandai dengan trader yang terus melakukan up harga atau menaikkan harga, padahal sudah dicapai keuntungan dalam jangka menengah atau pendek. 11 April sampai Mei Juni jangka menengah ya. Saya pikir April, Mei, Juni jangka 2 bulan ya. 2 bulan berarti jangka menengah. Oke. Jangan puas hanya sampai analisis ini. Kita analisis pula perdagangan hari ini. 10 Juni. 10 Juni kita cek. 10 Juni kita cek. Download. Save Excel. Oke. Masuk. Sync. Kita ganti tanggalnya. 10 Juni. Oke. Analisisnya cepat ya. Sudah, saya nggak akan melihat analisis distribusi akumulasi. Kita udah jelas ini apa distribusi atau akumulasinya.
Boleh kalau mau cek, tapi ini ngapain dicek? Ini sudah 400 ribuan, 441 ribu. Ini baru kalau dijumlahnya sekitar 300-an. Ya, nggak usah dicek. Nanti kita langsung aja cek harganya. Harga jual dan beli pada saat perdagangan 10 Juni. Sell. Oke. Switch lagi. Nah, adalah 83. Kita cek 83 pada 10 Juni ini. Ya. Ternyata di sini nih banyak orang-orang. Nah, pertanyaan kita adalah, saudara yang masih nyantol di atas ini, apakah bisa kekejar tidak? Apakah bisa kekejar tidak? Jawabannya adalah tergantung pasarnya. Tapi ini sebetulnya rawan kalau dikejar. Ya. Menurut kondisi pasar, apakah SING mampu menyentuh menyentuh sini aja deh 96 atau ini 95 ya, 93 sampai 95. Jawabannya adalah berpotensi. Bila, masih ada bilanya. Bila kondisi pasar bergairah. Ini. Kemudian trader masih ingin menambah atau mengulang. Karena prinsipnya pasar modal itu adalah adanya pengulangan-pengulangan. Ya, pengulangan-pengulangan bagaimana caranya kita ambil keluar modal, ambil untung, keluar modal, ambil untung. Nah, market maker itu biasanya mengulang-ulang tetapi dengan pola yang berbeda. Pola pengulangannya sama tapi dengan kejadian atau bentuk yang berbeda-beda dalam grafiknya. Ya, kemudian trader masih ingin mengulangi pengambilan ya cuan atau profit, ya pengambilan cuan atau profit, profit aja dah, ya dengan harga tersebut. Namun bagi trader yang belum berani ambil resiko. Risiko apa? Ambil risiko ketidakpastian pasar. Jangan bermain di SING. Kenapa? Nah, kita akan jawab nomor 3. Kenapa kok tidak boleh bermain di SING kalau takut resiko pasar? Karena itu tadi. Karena mengapa? Mengapa kan ya? Nah, ini saya lanjutnya. Mengapa? Karena trader sudah banyak yang mendapatkan profit dari perdagangan jangka menengah, yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 8 April sampai dengan 10 Juni, yaitu 8 April sampai dengan 10 Juni. Kecuali saudara ya mampu menganalisa ini tadi, menganalisa pergerakan 17 Februari ya, menganalisa pergerakan pasar mundur ke 17 Februari. Namun sayangnya beberapa alat analisis tidak menjangkau ya, termasuk ini 17 Februari ini belum menjangkau ini. Kalau sudah bisa menjangkau tanggal 17, maka saudara bisa pastikan
Berapa rata yang nyantol hingga ke sini? Kalau ratanya masih di angka 88 atau paling tidak adalah ratanya ya di bawahnya dikit lah, 85, maka ini aman. Tapi karena kita belum memahami, belum mengetahui kondisi pasar yang sebetulnya, kita hanya menjangkau jarak menengah, maka dalam menengah ini hati-hati. Ya, boleh jadi dia turun kembali, ya. Boleh jadi dia memang menyentuh 93, tapi menurut analisa pasar digabung dengan analisa teknikal, maka dalam jangka waktu 7 sampai dengan 14 hari perdagangan, ya, untuk zinc dapat menyentuh area resisten di harga 93 sampai dengan 95. Oke. Demikian untuk ulasan kita. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ya. Apabila ingin rekomendasi saham atau analisis pasarnya, bisa tulis di kolom komentar. Satu pertanyaan teratas nanti saya jawab. Mohon untuk emitennya adalah emiten yang fluktuatif dan yang sudah lama, jangan yang baru IPO. Kalau baru listing atau baru IPO saya nggak berani, ya, karena belum ada perulangan yang bisa kita cek untuk kondisi pasarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.